Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Lut di channel YouTube aku Lut7X. Di video kali ini aku mau bahas tentang kenapa sekolah gak ngajarin segalanya. Mungkin ini terdengar hiperbola karena menggunakan kata segalanya. Jadi mau aku disclaimer dulu bahwa maksud kata segalanya di sini adalah hal-hal yang sempat aku bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton videonya silahkan tonton dulu. Oke, kenapa sih sekolah nggak ngajarin segalanya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, waktu yang terbatas. Jadi sekolah itu memiliki waktu yang terbatas di mana kita nggak bakalan terus-terusan belajar selama seharian penuh di sekolah, karena itu nggak mungkin. Yang kedua, kemampuan guru. Jadi guru juga punya batasannya sendiri gitu. Dan lagi, kemampuan guru ini harus disesuaikan juga dengan kurikulum. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dan prioritas di masyarakat. Karena perlu adanya penyesuaian sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan sekolah ataupun para siswanya. Jadi itu terkadang membuat sekolah kebingungan bagaimana caranya untuk memfasilitasi itu semua. Terus ada pertanyaan lagi nih, kenapa sekolah mengajarkan pelajaran yang jarang bisa digunakan secara langsung di kehidupan nyata? Jadi sebenarnya di sekolah itu nggak cuma belajar tentang pelajaran-pelajaran yang kalian tahu di sekolah kalian, tapi di sekolah juga membentuk suatu kemampuan, keterampilan yang nantinya menjadi bekal kalian tersendiri. Jadi suatu kemampuan keterampilan dasar buat diri kalian. Contohnya, yang pertama, krisis mood. Maksudnya adalah kemampuan berpikir kritis dan menganalisa informasi. Yang kedua, analisis, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga, percaya diri. Jadi setelah kalian berpikir kritis dan menganalisa informasi, kemudian kalian gunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah dan dilakukanlah untuk pengambilan keputusan. Nah, biasanya kalian akan diminta untuk menjawab permasalahan tersebut, sehingga itu perlu yang namanya percaya diri, percaya bahwa hasil analisis dan berpikir kritis kalian itu cukup untuk menjawab masalah tersebut. Yang keempat, komunikasi. Jadi ketika kalian udah punya informasi, hasil analisis, dan jawaban, kalian perlu menyampaikan jawaban tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan maksud tujuan yang ingin kalian sampaikan. Nah, selain itu, lewat pelajaran-pelajaran itu kalian juga sebenarnya belajar untuk memiliki kemampuan cyber savvy, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi dan mengelola informasi di era digital dengan aman dan efektif. Karena sekarang itu internet udah bisa menyampaikan informasi jauh lebih cepat dan terbaru dibandingkan di sekolah. Apakah kita bisa mengandalkan internet untuk mengganti kegiatan pembelajaran di sekolah? Jawabannya tentu enggak, karena baik itu internet dan sekolah itu punya perannya masing-masing. Jadi media internet ini bisa kalian gunakan sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran sekolah kalian, di mana media internet ini digunakan untuk mengakses informasi, melakukan penelitian, bahkan berkomunikasi dengan komunitas maupun orang-orang di seluruh penjuru dunia. Selain itu, internet juga bisa dijadikan sebagai media interaktif untuk kalian yang merasa cukup bosan dengan cara mengajar atau buku-buku yang agak monoton sebenarnya ya. Jadi di internet biasanya ada video atau gambar yang lebih interaktif untuk memudahkan kalian memahami materi yang sulit. Akan tetapi, pembelajaran di internet tidak bisa untuk menggantikan pembelajaran di sekolah, karena kalian akan kesulitan untuk memperoleh kemampuan atau keterampilan yang udah aku sebutkan di awal tadi, yaitu cyber saving, berpikir kritis, analis, percaya diri, komunikasi. Jadi di sekolah itu kita belajar tentang kemampuan dan keterampilan dasar dan paling umum digunakan di masyarakat, sehingga media internet ini bisa nih dijadikan pelengkap untuk kegiatan pembelajaran kalian di sekolah. Terus ada pertanyaan, apakah kegiatan khusus les itu bisa lebih efektif dibandingkan sekolah? Jawabannya iya, karena les itu akan lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan tertentu. Contohnya, kalian pengen fokus belajar matematika untuk kegiatan olimpiade, biasanya sekolah pun itu menyediakan waktu khusus untuk persiapan. Akan tetapi sekali lagi, ketika pembelajaran di kelas atau di sekolah
itu memang ditujukan untuk pelajar memiliki kemampuan keterampilan dasar dan umum, dimana gak semuanya itu bisa kalian dapatkan di les atau kursus. Mungkin les atau kursus lebih efektif karena kalian berinteraksi langsung dengan gurunya, dimana biasanya one by one, tapi kalian gak bisa tuh dapatkan semua pelajaran, semua kemampuan dasar yang udah aku sebutkan tadi. Contohnya dalam hal komunikasi, biasanya ketika kalian terlalu fokus pada les, kursus, atau mungkin homeschooling, komunikasi kalian dengan orang di sekitar kalian itu biasanya terbatas karena kalian akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan belajar sendiri dengan mentor kalian. Jadi itu tadi pembahasan singkat tentang kenapa sekolah nggak ngajarin segalanya. Ada 3 faktor, yaitu pertama, keterbatasan waktu, terbatas kemampuan guru, dan kondisi serta prioritas kebutuhan di masyarakat. Selain itu, media internet hanya bisa dijadikan sebagai pelengkap kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian kegiatan les itu efektif digunakan untuk mengembangkan keterampilan atau pengetahuan tertentu, berbeda dengan sekolah yang juga mengembangkan kemampuan keterampilan dasar dan umum kalian. Sekian video kali ini, jangan lupa klik tombol suka jika video ini membantu kalian, isi kolom komentar jika ada hal yang ingin disampaikan maupun didiskusikan, dan klik tombol subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.